Jumpa dengan saya lagi, Sri Handayani SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SD Negeri 1 Kibangan, Kecamatan Hanyutono, Kabupaten Boyolali. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan kerja saya, beliau Bapak Awang Julius Supadi MPD. Selamat pagi Pak Awang. Iya, selamat pagi Bu. Oke, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Pak Awang, nanti kita akan melaksanakan kegiatan observasi kelas ya Pak Awang. Ya. Baik. Nanti sebelum saya melakukan kegiatan observasi, sebelum saya mengamati ke kelas Pak Awang nanti, kita lakukan kegiatan pra-observasi dulu. Iya. Jadi dari kegiatan pra-observasi ini diharapkan nanti Pak Awang akan lebih siap lagi, lebih percaya diri sehingga bisa menghadirkan pembelajaran yang terbaik untuknya. Iya. Gitu Pak Awang. Iya. Nah, adapun tujuan dari kegiatan supervisi nanti ini adalah untuk mengevaluasi jalannya pembelajaran yang sudah Pak Awang lakukan. Iya. Oke, sekarang kita mulai ya Pak Awang ya. Ada beberapa pertanyaan di sini yang ingin saya ajukan. Untuk yang pertama, tujuan pembelajaran apa yang nanti ingin Pak Awang capai dalam kegiatan pembelajaran nanti? Oke, untuk tujuan pembelajaran yang akan saya capai adalah siswa dapat mengkomunikasikan makna iman kepada Rasul Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, siswa dapat menganalisis sifat wajib bagi Rasul. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis sifat mustahil bagi Rasul. Dan yang keempat adalah siswa dapat mengkomunikasikan tujuan diutusnya Rasul Allah ke dunia. Baik, berarti nanti akan ada 4 tujuan pembelajaran. Iya. Yang tadi sudah Pak Awang sampaikan tadi. Iya. Berikutnya nanti area pengembangan yang hendak dicapai itu apa saja? Kalau untuk area pengembangan yang tidak dicapai, yang pertama ada area pengetahuan. Murid mampu memahami tentang iman kepada Rasul, sifat wajib dan sifat mustahil kepada Rasul, serta diutusnya Rasul itu ke dunia. Terus yang kedua, area keterampilan. Murid menunjukkan sikap atau perilaku sehari-hari yang mencerminkan keimanan kepada Rasul Allah. Terus murid dapat mengkomunikasikan tujuan diutusnya Rasul Allah itu di dunia dan dapat mempresentasikan di depan kelas. Oke, baik. Jadi nanti area pengembangannya ada 2, Iya. baik itu sikap maupun keterampilan. Iya. Oke, bagus sekali. Terkait strategi yang sudah Pak Awang siapkan untuk kegiatan pembelajaran besok, apa saja Pak? Nah, untuk strategi yang saya siapkan, di sini saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Terus yang kedua, saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan murid itu sendiri. Yang ketiga, saya akan menggunakan metode pembelajaran problem based learning atau PBL. Terus yang terakhir, untuk metodenya saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Oke, baik, bagus sekali. Jadi nanti strategi pembelajaran yang sudah Pak Awang siapkan nanti antara lain menggunakan model pembelajaran problem based learning, kemudian dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosio emosional, kemudian dengan metode diskusi, bagian kelompok, dan juga penugasan. Iya, benar sekali. Iya, bagus sekali Pak Awang. Nah, sebelum nanti kegiatan pembelajaran dimulai, Pak Awang sudah mempersiapkan media pembelajarannya? Oh, sudah. Oke, apa saja itu? Untuk media pembelajaran di situ saya menggunakan video, PowerPoint, dan LKPD. Baik, medianya juga sudah siap. Nanti ada video, kemudian ada juga PowerPoint, dan juga ada LKPD. Oke, sudah lengkap sekali berarti Pak Awang. Nah, ini kira-kira nanti kapan kegiatannya akan dilaksanakan? Untuk kegiatan ini saya jadwalkan besok hari Jumat di kelas 4 jam 1 siang. Baik, hari Jumat di kelas 4. Iya. Nanti untuk mata pelajaran PAI ya Pak Iya. Awang ya. Nanti saya akan masuk ke kelas Pak Awang. Iya, Nanti saya iya. akan mengamati jalannya pembelajaran Iya. yang Pak Awang lakukan.
Kemudian nanti Pak Awan, setelah kegiatan observasi nanti kita lakukan, nanti kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya Pak Awan Iya. ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Awan. Semoga nanti kegiatan pembelajarannya berjalan dengan lancar. Amin. Kemudian murid-murid juga senang Amin. dan bisa menghadirkan pembelajaran yang berpusat pada murid dan tentunya pembelajaran yang bermanfaat. Amin. Ayo, disiapkan dulu. Ketuanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk anak soleh. Nah, selamat pagi anak-anak. Ada yang tidak masuk? Masuk semua? Alhamdulillahirabbil alamin, luar biasa. Nah, kemarin kita telah belajar tentang apa? Kemarin kita belajar tentang apa? Surat Atin. Saat ini kita akan belajar tentang iman kepada Rasul. Anak yang soleh dan solehah itu adalah kita harus mengimani yang pertama rukun iman kepada Allah, yang kedua dan seterusnya. Kita belajar iman kepada Rasul. Nah, sekarang ada berapa nabi dan rasul yang wajib kita ketahui? Ada 25. Siapa yang hafal? Yuk. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Iblis, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal Aqimul, Fatimul, Anbiya, Muhammad, Al-Mustafa. Nah, tepuk tangan buat Mas Ilyas. Semua hafal tidak? Apa hanya Mas Ilyas saja yang hafal? Semua hafal tidak? Kalau tidak hafal, kita belajar menghafalkan lewat lagu. Nah, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, wal akhirul khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Nabi yang pertama itu siapa? Nabi Adam alaihissalam. Terus nabi yang kedua Idris dan seterusnya hingga berakhir wal akhiratul khatimul anbiya adalah Muhammad al-Mustafa atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi selain beliau. Tidak ada nabi selain Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah nabi akhir zaman. Nabi kita semua, nabi umat Islam, yang mana kita nantikan syafaatnya di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Nah, sekarang kita belajar terkait dengan apa itu rukun iman. Nah, rukun iman itu sendiri ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat,
iman kepada kitab suci, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, dan yang terakhir iman kepada qada dan qadar. Saat ini kita akan belajar dan kita akan membahas rukun iman yang keempat, yaitu iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul adalah merupakan rukun iman yang wajib kita ketahui atau yang wajib kita imani. Sebagai umat Islam, kalau kita tidak beriman, kalau kita tidak mengetahui apa dasar dan fondasi dari Islam itu sendiri, berarti kita harus lebih banyak belajar. Yang pertama, iman kepada Allah. Setelah mempelajari iman kepada Allah, mengatakan qul huwallahu ahad au lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Allah itu satu dan tidak diperanakkan atau tidak beranak. Itu adalah rukun iman yang pertama sebagai umat Islam yang harus kita yakini dan kita imani. Nah, terus selanjutnya rukun iman kepada kitab suci, iman kepada malaikat, dan saat ini iman kepada Rasul. Rasul di sini Nabi dan Rasul merupakan orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu. Wahyu dari siapa? Wahyu dari siapa? Wahyu dari Allah. Dari Allah. Wahyu dari Allah itu berupa apa? Kitab suci atau sholat. Siapa yang menjalankan sholat subuh? Alhamdulillahirabbil alamin. Nabi dan Rasul di sini adalah orang-orang pilihan. Al-akhiratul khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Perbedaan Nabi dan Rasul. Sama-sama Nabi dan Rasul sama-sama laki. Nabi dan Rasul menerima wahyu. Nah, sama-sama menerima wahyu, sama-sama menerima ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga, tidak menerima mukjizat. Nabi tidak menerima mukjizat dan Rasul menerima mukjizat. Rasul menerima mukjizat. Hanya Rasul yang menerima mukjizat atau menerima wahyu. Nah, di sini dikhususkan kalau Nabi itu untuk diri sendiri dan Rasul itu untuk umatnya, Bedanya di situ. Bedanya tidak menerima mukjizat dan menerima mukjizat untuk diri sendiri dan untuk umatnya. Umatnya itu kita semua. Kita semua berada di umatnya Nabi siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kisah Nabi yang menerima mukjizat itu adalah yang pertama Nabi Nuh. Nabi Nuh itu mukjizatnya disuruh membuat kapal yang besar. Kapal yang besar ini berisi umatnya. Nah, di situ turun hujan selama 40 hari 40 malam hingga akhirnya menenggelamkan dunia dan sekitarnya. Terus hanya sisa Nabi Nuh dan umatnya beserta hewan-hewan yang masuk ke dalam kapal. Nah, diperhatikan nanti tugas Pak Guru suruh merangkum, jadi harus memperhatikan. Terus Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam di situ rajanya Raja Fir'aun. Nabi Musa itu rajanya Fir'aun. Di situ Nabi Musa menerima mukjizat tongkatnya. Kamu tahu tongkat? Nah, tongkat itu bisa berubah menjadi ular, dan tongkat itu bisa membelah lautan.
Nah, di situ adalah mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Terus mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam apa? Mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau rajanya Nabi Ibrahim itu raja siapa? Namrud. Raja Namrud. Raja Namrud di sini memerintahkan umatnya atau memerintahkan penduduknya itu untuk menyembah apa? Patung atau menyembah berhala. Di situ Nabi Ibrahim menghancurkan semua patung hingga akhirnya terus dihukum oleh Raja Namrud dibakar di dalam api atau api unggun. Nah, api unggun kayak buat pramuka itu loh, dibakar di situ. Terus Nabi Ibrahim meminta pertolongan kepada Allah. Kalau memang aku benar, berarti selamatkan aku. Kalau memang aku salah, berarti ampunilah aku. Itu adalah doa dari Nabi Ibrahim. Hingga akhirnya Nabi Ibrahim selamat dari api. Terus yang keempat adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam mukjizatnya ada beberapa. Yang pertama itu bisa berbicara ketika bayi. Terus yang kedua, mukjizatnya Nabi Isa itu bisa menyembuhkan orang sakit. Yang ketiga, Nabi Isa itu bisa menyembuhkan orang yang buta. Itu adalah mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Terus mukjizat Nabi Muhammad SAW itu juga ada beberapa. Kalau yang lainnya tadi kan cuma satu-satu. Nabi Isa itu ada 3 mukjizat. Terus Nabi Muhammad itu juga ada beberapa mukjizat. Di sini ada tugas kelompok. Yang pertama, tugas kelompok di situ menceritakan kisah Nabi yang menerima mukjizat. Satu saja, satu kelompok, satu Nabi. Dan terus sebutkan 5 Nabi yang menerima mukjizat tadi. Satu kelompok, satu Nabi. Dipresentasikan ke depan. Satu, ceritakan salah satu kisah Nabi yang menerima mukjizat dari
Tugas individunya adalah menceritakan pengalamanmu ketika mengamalkan sifat wajib bagi Rasul dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar. Namanya saja. Ya, yang tadi nggak apa-apa, boleh. Nama nabi yang lainnya juga boleh. Lebih dari 5 boleh tidak, Pak? Boleh. Kita sudah selesai mempelajari apa itu iman kepada Rasul dan sifat wajib kepada Rasul dan sifat mustahil kepada Rasul. Nah, terus ada satu sifat, yaitu sifat jaiz, bahwa Rasul atau Nabi itu juga makan dan tidur, juga sakit. Nah, terus kita akan bertemu lagi di minggu depan dengan materi selanjutnya atau tujuan pembelajaran selanjutnya. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Ayo kita berdoa dulu.